semuanya. Teman-teman di sini pasti nggak asing sama yang namanya pembulian, atau jangan teman-teman merupakan salah satu pelaku pembulian atau yang menjadi korbannya. Nah, jadi pembulian itu merupakan salah satu perilaku abnormalitas yang biasanya sering dilakukan oleh para remaja. Nah, pembulian ini itu merupakan bukan hanya sekedar konflik biasa, namun ini adalah peristiwa yang sering diulang-ulang kepada remaja terhadap teman sebayanya. Nah, pembulian ini itu memiliki 4 bentuk. Yang pertama ada pembulian berbentuk kekerasan fisik, kemudian yang kedua ada berbentuk verbal, yang ketiga ada bentuk sosial, dan yang terakhir ada berbentuk siber. Nah, untuk pembahasan kali ini saya Atik Maula mau membahas yang mengenai pembulian berbentuk kekerasan fisik. Nah, untuk teman-teman bisa tolong disimak terlebih dahulu video berikut ini ya. Dadah. Miris, aksi perundungan remaja lagi-lagi terjadi. Seorang remaja perempuan dikeroyok hingga bersimbah darah. Viral di media sosial, sebuah video seorang remaja putri diduga menjadi korban perundungan yang terjadi di wilayah Kecamatan Simpangkaran, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Dari video yang beredar, seorang remaja putri mendapatkan perundungan fisik dari sekelompok orang perempuan, dan lokasi kejadian terlihat seperti bekas lapangan atau sirkuit motor cross. Dari awal video, korban menggunakan baju berwarna ungu tampak menjauh dari kelompok pelaku. Namun satu dari pelaku terlihat mendekat. Korban awalnya melakukan perlawanan, namun terlihat kewalahan karena kalah jumlah. Korban yang berusaha menghindar tetap dikejar. Terlihat wanita berbaju kuning dengan beringas menjambak rambut korban secara berulang-ulang hingga mulut korban dipenuhi darah. Mirisnya, pelaku tetap melanjutkan aksinya padahal korban sudah terbaring sambil mencoba melindungi bagian kepalanya. Dari informasi yang beredar di media sosial, korban dilarikan ke Rumah Sakit Ibunda di Bagan Batu, Kecamatan Bagan, Sinembah. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami kejadian ini. Tim redaksi Nusantara TV melaporkan. Nah, dari teman-teman sudah menyimak video sebelumnya kan? Dari video tersebut itu bisa memberikan 3 dampak negatif kepada korbannya loh. Yang pertama, terdapat dampak secara psikologisnya, kemudian ada dampak akademisnya, dan yang terakhir itu ada dampak negatif tentang sosialnya. Untuk yang secara psikologisnya itu, korban akan mendapatkan trauma yang besar. Bahkan dia bisa mengalami stres, depresi, hingga kehilangan kepercayaan dirinya sendiri. Kemudian untuk yang secara akademik, prestasi belajarnya akan menurun, bahkan dia akan mengalami kehilangan minat dalam belajar karena dia sudah tidak memiliki motivasi itu. Kemudian yang terakhir ada dampak negatif sosial. Itu menyebabkan korban itu menarik dirinya dari lingkungan sekitarnya. Jadi dia itu sulit untuk beradaptasi kembali karena dia sudah tidak memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri. Begitu. Nah, mengapa remaja ini sering sekali melakukan pembulian atau perundungan kepada teman-temannya? Karena di fase remaja ini, remaja itu sedang mencari jati dirinya sendiri. Jadi untuk memiliki rasa kekuatan itu, mereka seringkali melakukan pembulian tersebut. Nah, untuk cara penyembuhan dari trauma bullying itu sendiri, ada beberapa peran penting di beberapa lingkungan. Yang pertama ada dari lingkungan orang tua, kemudian ada lingkungan guru dan sekolah, kemudian yang ketiga ada peran dari teman sebaya. Nah,
untuk 3 peran penting tersebut, yang pertama ada peran penting orang tua. Mengapa orang tua sangat berperan penting dalam penyembuhan korban bullying ini? Karena orang tua adalah tempat ternyaman bagi anak untuk kembali bercerita di saat mereka itu sudah capek berkegiatan sehari-hari di luar. Nah, kemudian itu ada peran penting guru dan lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah itu harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, tanggap terhadap korban bullying, dan mengedukasi siswa tentang bagaimana cara mengembalikan rasa kepercayaan diri mereka yang sudah hilang tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada peran penting teman sebaya. Nah, dan yang terakhir itu, yang ketiga, ada merupakan peran penting dari teman sebaya. Kenapa sih teman sebaya itu sangat berperan penting? Karena teman sebaya itu merupakan pertahanan pertama dari seorang remaja, yang juga merupakan mereka itu bisa mendapatkan dukungan dan solidaritas dari temannya yang sangat membantu mengembalikan semangat dari korban bullying. Dan kemudian untuk pencegahan agar korban bullying itu tidak semakin banyak di kalangan remaja saat ini, itu ada beberapa pencegahan. Yang pertama yaitu ada menumbuhkan empati dan pendidikan karakter sejak dini. Jadi sejak dini itu anak-anak harus sudah mulai diberikan edukasi mengenai cara berteman yang baik agar tidak terjadi bullying lagi. Dan kemudian yang kedua itu mengadakan program anti bullying di sekolah. Jadi setiap sekolah itu sebaiknya melakukan program anti bullying. Bagaimana sih caranya mengurangi tingkat adanya pembulian di sekolah. Kemudian yang ketiga, menyediakan konseling psikologis untuk korban bullying ataupun pelaku bullying. Dan yang terakhir adalah meningkatkan literasi digital supaya anak-anak itu lebih bijak dalam menggunakan media sosial yang sekarang itu merupakan media yang sering kali digunakan oleh siswa gitu. Kemudian bullying. Nah, dari sini bullying itu bukan masalah. Nah, dari pembahasan ini